Tiada yang ada selainmu, yang selalu menjagaku, meski kadang tinggalkanmu. Aku hanyalah manusia yang mencari jalanmu, yang pasti kembali padamu. Petunjuk jalanmu, aku ingin bersihkan jiwaku, terangilah dengan segala petunjuk jalanmu. Amira itu adalah anak kandung Sandra. Reza! Ibu melakukan semua ini karena ibu sudah merasa kamu seperti anak ibu sendiri. Kamu gak mau peluk ibu dulu sebelum pulang. Astagfirullah. Kamu gak mau peluk ibu dulu sebelum pulang. Ibu Sandra itu baik banget ya. Dia udah mau nolongin aku dari kecelakaan. Kayaknya Ibu Sandra sayang banget sama aku. Kenapa ya? Aku nggak balas apa-apa buat dia. Kenapa aku nggak bikinin puding aja ya buat Bu Sandra? Nanti setelah makan sahur, aku anterin puding buat dia, supaya Ibu Sandra bisa sahur dengan puding. Iya. Surat apa sih nih? Tante Yasmin, aku udah sahur. Tante dan yang lainnya silakan sahur aja. Aku udah siapin semuanya. Aku pergi keluar sebentar karena aku ada perlu. Amira. Amira. Aku yakin banget. Pagi ini pasti kamu kena marah sama mama. Karena aku akan buang semua masakan kamu. Ngapain di sini? Hah? Mau bikin rusuh lagi? Pak, saya mau kasih ini buat Ibu Sandra. Apaan tuh? Kamu jangan macam-macam ya. Ini puding, Pak, dan yang dibawa Fla. Tolong titip buat Ibu Sandra ya, Pak. Sini.
pakai rantak kampung lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Tumben itu anak jinak. Biasanya buas banget. Ada apa Pak Niko? Ini Bu, ada titipan dari Neng yang namanya Amira. Amira? Kapan dia kemari Pak? Barusan aja, tapi dianya udah pergi Bu. Terima kasih ya Pak. Permisi Bu. Apa ini? Oh, ada suratnya. Assalamualaikum Bu Sandra. Saya harap Ibu suka puding buatan saya ini. Ini sebagai tanda terima kasih saya untuk Ibu yang udah nyelamatin saya semalam. Maaf ya Bu, saya cuma bisa kasih puding ini aja. Yang saya buat dengan kasih sayangku untuk Ibu. Kalau Ibu anggap saya sebagai anak Ibu sendiri, saya juga akan anggap Ibu sebagai ibuku. Wassalam, Amira. Ya kasih. Puding coklat. Harum sekali aromanya. Aromanya aja udah enak. Apalagi rasanya. Ini puding coklat kesukaanku. Dulu Mas Hasan juga suka bikin ini buat aku. Enak sekali. Ternyata Amira juga sayang sama aku. Rupanya Amira membuat puding ini dengan penuh kasih sayang. Sekarang saatnya. Mama? Ma? Mama sini, Ma! Ma? Mama? Lia, apa-apaan sih? Pagi-pagi buta begini teriak-teriak lagi. Sekarang itu udah jam segini, tapi Amira itu belum masak makanan sahur, Ma. Udah gitu pas aku cek ke kamarnya, dia tuh nggak ada. Amira nggak ada? Kemana dia? Amira! Amira! Aduh udah lama, percuma teriak-teriak. Orang dia nggak ada juga. Udah mendingan sekarang Mama masak makanan sahur buat kita, oke Mah? Loh, kok Mama sih? Ya, iya dong, masa aku? Ih, kamu bantuin dong. Enak aja lagi. Nggak mau. Puding siapa yang bikin? Enak. Kok Mama nggak makan? Mikirin apa sih? Puding ini rasa dan aromanya memang enak, Pak. Mengingatkan aku sama buatan Mas Hasan. Dan sekarang Amira membuatkan puding ini buat saya. Anak itu benar-benar berbahaya. Anting-anting ini aku beli untuk anakku Amira. Ku ingin bersihkan jiwaku. Ku ingin
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu tuh dari mana aja sih? Pergi malam, pulang pagi. Mau mulai jadi perempuan gak bener? Iya. Mana nggak nyiapin sahur lagi? Tapi Tante, aku tadi pergi cuma sebentar kok Tante, dan aku udah siapin makan sahur Tante. Mana buktinya? Mana? Kamu mau mulai bohong sama saya? Iya. Tapi bener kok Tante, aku nggak bohong Tante, aku udah siapin makan sahur. Jadi maksud Kak Amira itu yang bohong Mama? Iya. Begitu. Enggak Tante, tapi aku yakin banget Tante, tadi aku udah siapin makan sahur. Dan masa tiba-tiba makan sahurnya nggak ada? Nih, lihat nih. Ada makanan yang dibuang. Banyak lagi. Tuh, lihat deh Kak. Lihat deh, Ma. Nah, ini kan masakannya. Soalnya tadi juga aku masak tempe bacem sama ayam goreng, Tante. Tuh kan, Tante, ayamnya masih hangat. Ini buktinya. Tante coba pegang aja kalau nggak percaya. Ah, nggak usah. Wah, jadi Kak Amira bener kan, Ma? Padahal Kak Amira udah masak. Tapi ada yang buang makanannya. Siapa ya, Ma? Lia, kamu yang bawa makanan itu. Aku kira makanannya udah basi, Mah. Makanya aku buang. Emang gak dipegang dulu apa? Kalau udah basi kan dingin. Alah udah dah, gak usah dibahas lagi. Ayo Pak, terusin makanannya. Ayo Lia, habisin makanannya. Makasih ya, Ri. Kamu udah bantuin aku. Riri gak ngebantuin kakak kok. Cuman Riri gak suka aja ada orang yang bohong. Apalagi sih Lia? Kegigit, Mah. Anting-anting ini aku beli untuk anakku Amira. Amira, Tante sama Om Doni mau pergi ke bank dulu. Kamu tolong selesain semua kerjaan rumah. Nanti kamu Tante jemput pergi ke kafe, oke? Iya, Tante. Bagus. Ayo, Pak. Pak, kita depositoin uang ini ke bank. Uang ini kan kita dapat dari dia. Jadi selama dia masih tinggal di rumah kita pasti bisa dapat uang terus. Kita harus selalu baik-baikin Amira, Ma. Supaya dia lebih betah tinggal di rumah ini. Betul sekali, Pak. Yuk. Gue harus bikin rencana buat ngerjain Amira. Tapi
Bu Sandra? Selamat pagi, Amira. Terima kasih pudingnya, saya sudah makan. Enak sekali. Saya punya hadiah buat kamu. Tapi Bu, Ayo ambillah. Ini anting-anting. Dulu saya beli untuk anak saya. Tapi dia sudah meninggal. Sekarang saya ingin memberikan anting-anting ini buat kamu. Ayolah Amira. Kamu bilang kamu sudah menganggap saya seperti ibu kamu. Jadi kamu nggak boleh nolak. Ayo, ambil. Saya ingin kamu pakai anting-anting itu nanti di acara buka puasa. Jangan sampai nggak dipakai. Nanti saya kecewa. iya Bu. Saya permisi dulu ya. Ibu nggak masuk dulu? Nggak usah, lain kali saja saya mampir lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Bu. Hati-hati Bu. Bagus banget. Masya Allah, udah jam segini aku belum selesai juga beres-beres rumah. Sekarang aku harus beres-beres. Bagus banget. Ini sih bagusan gue yang pakai. Amira. Amira nggak pakai anting dari aku. Jangan-jangan dia memang nggak mau pakai pemberianku. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Masya Allah. Di mana antingnya? Kok anting aku nggak ada? Ya Allah. Kakak tuh jangan marah-marah mulu, kenapa sih? Ya, apa sih? Gak usah ikut campur ya kamu. Riri, Lia, kamu lihat anting-anting aku nggak? Riri nggak lihat tuh, Kak. Terus kenapa gitu ya? Lo harus nanya sama kita berdua. Oh, gue tahu. Jangan-jangan lo mau nuduh gue sama Riri yang nyuri anting lo. Iya. Ini ada apa lagi sih? Hah? Itu tuh mah, Kak Amira itu anting-antingnya hilang. Udah gitu dia nuduhnya aku sama Riri yang nyuri. Aku nggak ada maksud nuduh kok. Aku cuma nanya kan. Aku cuma pengen tahu Lia sama Riri lihat anting aku apa enggak tante. Dan aku sama sekali nggak ada maksud buat nuduh. Nggak usah ngeles deh. Benar, Ra? Demi Allah, aku sama sekali nggak ada maksud buat nuduh Lia dan Riri. Aku minta maaf. Mungkin aku yang salah. Aku rasa aku yang lupa naruh di mana anting-anting aku itu. Aku minta maaf ya. Udah deh. Mendingan kamu cepet ganti baju. Nanti terlambat lagi ke kafe. Ayo. Ayo, Pak. Kak, kakak tenang aja. Ini kan bulan suci Ramadan. Aku yakin orang yang nyuri anting kakak pasti akan dibalas sama Allah.
serahin aja semuanya sama Allah. Iya sih, Ri, kakak ngerti. Tapi biar gimana juga kakak sedih banget, Ri, kalau anting itu emang harus hilang. Padahal kakak udah niat, malam ini kakak pengen banget bisa pakai anting itu. Soalnya orang yang kasih anting itu ke kakak, dia udah pesen ke kakak supaya kakak pakai anting itu, Ri. Dan kakak rasa pasti orang yang kasih itu dia bakalan sedih dan kecewa. Karena kakak nggak pakai anting itu nanti malam. Tapi bener juga ya, Ri, apa kata kamu? Kakak harus ikhlas. Kalau kita ikhlas dan kita punya niat baik, insya Allah Allah akan ngebantu untuk nemuin anting itu lagi. Yuk Kak, kita ke kamar. Ya sayang. Sorry, mobil aku lagi mogok. Baru aja dari bengkel. Sekarang aku lagi nunggu taksi nih. Iya deh, bentar lagi aku langsung ke sana. Tunggu ya. Oke, bye-bye. Taksi! Sorry, tadi aku duluan yang panggil taksinya. Masa sih? Kayaknya aku duluan deh. Ya udah deh, aku ngalah daripada kena dosa. Jadi silakan kamu duluan ya. Aku cari taksi yang lain aja. Oke deh, makasih ya. Tunggu. Kamu mau kemana? Aku mau ke Jalan Prapanca. Sama dong. Aku juga mau ke sana. Kenapa kita nggak bareng aja? Kamu juga mau ke sana? Iya. Yaudah yuk, masuk aja. Mas. Ini Aduh, Mas Anwar, nggak tahu nih Sumi lagi deg-degan. Kasih sinyal kek kalau emang Mas Anwar suka sama Sumi. Gimana aku bisa kasih sinyal ke kamu, toh Somsum? Lahung kamu aja nggak pernah ngasih sinyal ke aku, Cik. Tuh kan, aku kok jadi dag-diduk-der ya? Tunggu sebentar ya, Mbak Sumi. Iya. Cok, siapa nih? Tepung terigu 3. Gula 2. Sekarang itu udah zaman emansipasi wanita, Mbak Sumi. Jadi nggak ada masalahnya dong kalau Mbak Sumi nunjukin kalau Mbak Sumi itu suka sama Mas Anwar. Yang penting masih pada batasnya. Amira, Mbak ini makin gak pede deh. Nanti kalau Mas Anwarnya balik ke sini mesti gimana ya? Mbak Sumi, ini belanjaannya. Tak terusin lagi ya. Makasih ya, Mas. Ini. Saya sama Amira pamit dulu ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Sumi, tadi aku ngeliat banget loh. Kayaknya Mas Anwar mau ngomong sesuatu yang penting sama Mbak Sumi. Mbak Sumi sih kok buru-buru banget perginya. Sekarang Mbak Sumi jadi kehilangan satu kesempatan. Ya udahlah, Ra. Emang Mbak sendiri yang geblek. Sekarang coba kamu cerita. Apa sih yang bikin kamu sedih tadi pagi? Kamu kan janji mau cerita sama Mbak. Tadi pagi Ibu Sandra datang ke rumah Mbak Sumi. Dan Ibu Sandra ngasih anting yang bagus banget buat aku. Dan Bu Sandra bilang sama aku, kalau dia pengen aku pakai anting itu malam ini pas acara buka bersama. Baik banget Bu Sandra. Iya, tapi antingnya tiba-tiba aja hilang. Nah loh, kok bisa, Ra? Aku juga nggak tahu Mbak Sumi. Aku bingung deh Mbak Sumi. Nanti malam kan acara buka bersama dan aku nggak bisa pakai anting itu. Padahal Ibu Sandra udah bilang. Aku rasa pasti Ibu Sandra bakalan sedih banget kalau dia lihat aku nggak pakai anting itu. Dan mungkin aja dia bakalan berpikiran kalau aku nggak pengen pakai anting yang dia kasih. Tapi kalau aku jujur sama Ibu Sandra,
pasti dia bakalan makin sedih. Padahal Ibu Sandra udah nyiapin anting itu buat anaknya. Ya Allah, mudah-mudahan aja aku bisa nemuin anting itu. Tenang ya, Ra. Allah pasti mendengar doa kamu. Dan Allah pasti bantu kamu. Mudah-mudahan ya Mbak Sumi. Amira. Amira nggak pakai anting dari aku. Jangan-jangan dia memang nggak mau pakai pemberianku. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Thanks ya. Oke, sama-sama. Ternyata kamu asik juga ya diajak ngobrol. Oke deh, aku duluan ya. Oke. Evan, itu siapa sih? Oh, itu teman aku. Sorry yang, aku telat. Kamu tuh gimana sih? Aku nunggu di sini lama banget. Tapi kamu malah PDKT sama cewek lain. Gimana sih kamu? Tunggu deh, sayang. Biar aku jelasin dulu. Udah deh. Aku itu nggak perlu dengar penjelasan kamu ya. Aku ngeliat sendiri kalau tadi itu kamu datang sama cewek itu. Nggak usah ngeles deh kamu. Udah, aku mau pergi. Buang-buang waktu di sini sama kamu, tau nggak? Ya oke, pergi aja sana. Tapi aku tetap nunggu kamu di sini. Ya udah. Hey, sorry, orang yang aku tunggu belum datang nih. Boleh nggak aku nunggu di sini? Oh iya, silakan silakan. Aku senang kok kalau ada teman ngobrol. Kamu lagi nunggu siapa? Lihat aja, gue nggak akan balik sampai Evan jemput gue. Orang yang salah juga. Aduh, panas banget lagi, bikin kesel aja. Ah, coba! Tolong! Tolong! Ada apa nih, Mbak? Itu, sini copet, tolong! Jangan lari! Jangan! Sial! Kalau gue ketahuan bawa anting ini, bisa diajar habis-habisan gue. Mbak Sumi, kira-kira tadi kaldunya dimasukin nggak ya sama Mas Anwar? Ih, Amira nih, masa nggak percaya sih sama Bang Anwar? Bang Anwar itu tuh ya nggak mungkin lupa masukin pesanan kita. Aku coba cek dulu ya. Mbak Sumi, ternyata bener kaldunya dimasukin sama Mas Anwar. Wah, Mbak Sumi sama Mas Anwar bener-bener pengertian. Ya iyalah, Sumi gitu lah. Terus kenapa nggak pacaran aja? Kan lucu Mbak Sumi, biar makin klop. Amin, doain aja ya. Ayo buruan ah. Lu copetan! Tenang bang. Ada apa sih dari tadi ngejar-ngejar saya? Lu kan yang nyopet cewek tadi. Loh. Jangan asal nuduh gitu dong. Pukulin dah, pukulin. Buktinya mana buktinya? Ayo geledah ayo. Mana, ada nggak? Ayo. Hah? Gimana nih? Ada kan? Awas. Mana Mas anting saya mana? Maaf deh Mbak, kayaknya kita salah tangkap orang deh. Dia nggak bawa antingnya. Nggak mungkin Mas, nggak mungkin. Saya ngeliat tadi dia yang ngambil, ini kuping saya sampai luka, apa sakit. Maaf nih Mbak, dia bukan pencopetnya. Iya, lagian nggak ada buktinya. Ayo semuanya. Mas, ini copetnya yang ini, Mas. Aduh, baru udah luka lagi.
Gimana sih kamu? Sorry Al, aku telat. Oh, iya, gak apa-apa. Thanks ya, Van, udah nemenin aku ngobrol. Nih, yang aku tunggu-tunggu udah datang. Aku pergi dulu ya. Oke. Bye. Kuping kamu kenapa? Ini tuh gara-gara kamu, tau nggak? Tadi tuh aku kecopetan, terus nanti aku ditarik sampai kuping aku luka. Mana pencopetnya nggak ketangkep lagi. Oh, ini sakit ini. Mungkin itu akibatnya kalau kamu nggak mau dengerin penjelasan aku dulu. Lagian, ngapain sih pakai marah-marah kayak gitu? Nggak penting banget tau. Kamu pasti habis ngelakuin sesuatu yang nggak benar ya kan? Ayo, ngaku. Kok kamu? Enggak. Kata siapa? Jangan nuduh dong. Udah deh, kuping aku sakit nih ya. Kamu ingat dong, ini kan bulan Ramadan. Kalau kamu ngelakuin sesuatu yang nggak benar, pasti dapat hukuman. Kakak tenang aja. Ini kan bulan suci Ramadan. Aku yakin orang yang nyuri anting kakak pasti akan dibalas sama Allah. Serahin aja semuanya sama Allah. Ayo sayang, cari obat ya. Iya. Antingku? Antingnya ketemu, Ra. Kok bisa? Iya, Mbak Sumi. Antingnya ada di dalam kantong plastik. Alhamdulillah. Hah? Di dalam kantong plastik? Kantong plastik itu kan dari tokonya Bang Anwar. Aku yakin, Mbak Sumi, berarti ini semua adalah campur tangan Allah. Subhanallah. Bener banget, Ra. Alhamdulillah Allah udah ngejawab doa kamu. Dan Allah punya caranya sendiri untuk bantuin kamu nemuin anting itu. Dan dia memilih cara yang gak terfikirkan oleh siapapun. Lia. Apa sih manggil-manggil? Aku mau minta maaf sama kamu, Lia, karena tadi pagi kan aku nanya soal anting aku yang hilang ke kamu. Dan ternyata alhamdulillah anting aku udah ketemu, Lia. Aku nemuin anting aku di plastik belanjaanku. Maafin aku ya. Apa? Tas belanjaan? Maksud kamu apa? Iya sih, Lia. Mungkin agak nggak masuk akal, tapi kan... Lia, kenapa telinga kamu? Kok diplester? Nggak apa-apa. Gue cuma jatuh terus infeksi. Udah lah, itu bukan urusan lo. Mama mana? Kamu ke sana, Lia. Dan saya akan menyelesaikan pekerjaan saya dengan sempurna, Pak. Dan wanita itu pasti dia akan menemukan ajalnya, Pak. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Oke, udah saatnya gue harus meluruskan kesalahpahaman di antara gue sama Amira. Kamu? Udahlah, gue kesini tuh untuk bantuin lo. Mendingan lo cari kerjaan lain aja ya. Biar gue nanganin semua ini, oke? Aku nggak mungkin percaya kalau kamu bisa nanganin kerjaan ini. Karena aku tahu banget kamu itu kerjanya cuma bisa ngacoin doang. Jangan ngeramein ya. Dan lo mesti hati-hati, karena gue ini masih termasuk bos lo.
Jadi lo gak usah macam-macam sama gue. Oke, kalau kamu memang ngerasa kamu bos di sini, berarti kamu bisa ngarahin semua pelayan di sini untuk ngelakuin kerjaan mereka. Kamu bisa? Bisa-bisa aja. Kenapa enggak? Kalau cuma kayak gini mah kecil. Hah. Berarti sekarang aku jadi asisten kamu. Dan staf-staf yang lain, mereka semua adalah karyawan kamu. Dan kamu pemimpinnya. Kamu bisa? Siapa takut? Gak ada masalah. Oke. Sekarang kamu berdiri di sini. Dan kamu harus pastikan kalau semua staf-staf kamu, mereka semua ngerjain tugas mereka masing-masing. Berdiri di sini? Iya. Gak masalah. Dengar ya, mulai sekarang biar Pak Reza yang mengarahi pekerjaan kalian. Karena Pak Reza ini adalah bos di sini. Kalian ngerti? Ngerti. Lo? Saya, Pak. Itu buat apaan? Ini kan mangkuk bakso, Pak. Yuk, taruh aja di situ. Nanti aja kalau supnya udah dihidangin. Iya, Pak. Yang tuh, lo. Saya, Pak. Lo lipet tisu, yang bener dong. Bukan kayak gitu. Kerja yang bener. Baik, Pak. Lo. Saya, Pak. Garpu tuh di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Sebelah kanan tuh sendok. Tolong susun yang rapi ya. Dari sup sampai puding. Paham? Baik, Pak. Buahnya taruh di opor tuh. Maaf. Maksud saya salah. Taruh di koktail. Oke? Maaf. Pak, kalau nggak ngerti, mendingan Bapak diam aja deh. Biar Amira aja yang ngomong, daripada semuanya ribet jadi berantakan. Saya ini bos kalian semua ya, dan Amira ini adalah asisten saya. Paham kalian semua? Kalau bos kenapa mau disuruh-suruh sama asisten? Bukannya bos itu harusnya yang nyuruh-nyuruh asisten. Iya juga ya. Ini dia yang aku mau. Bagus. Ini yang gue mau. Alhamdulillah, ternyata Amira mau menerima pemberian dari saya. Terima kasih ya Allah. Kamu cantik sekali pakai anting itu. Cocok banget buat kamu. Terima kasih, Bu. Amira, kamu belajar bikin puding itu dari mana? Enak sekali. Oh, puding itu resep dari ayah, Bu. Ada apa, Mas? Hampir saja, Mita. Barusan saya dengar Amira bicara soal puding yang dia kasih ke Sandra tadi pagi.
Dia bilang puding itu adalah resep dari ayahnya. Lalu Sandra mau tanya macam-macam. Untung saya tersedak. Kalau tidak, Sandra pasti sudah tahu banyak. Untung saja kamu tersedak nggak sampai mati, Mas. Aku yakin kali ini kamu lebih tersedak lagi setelah mendengar berita yang mengerikan buat hidup kamu. Ya, saya tahu itu. Kedekatan Sandra sama Amira saja ini sudah menjadi ancaman besar buat saya. Saya harus cepatnya bertindak. Halo. Anda ini di mana sih? Seharian saya belum dengar kabar dari Anda. Tenang aja, Pak. Saya sudah berada di kantor Anda. Dan saya akan menyelesaikan pekerjaan saya dengan sempurna, Pak. Dan wanita itu pasti dia akan menemukan ajalnya, Pak. Kita lihat aja nanti, Pak. Bagus kalau begitu. Hei, capek ya? Berat nih bawaannya Mbak Sumi. Tar dulu. Amira, Mbak Sumi periksa teras lagi dulu ya. Takut ada yang masih ketinggalan. Kamu tunggu sini aja, ya. Sebentar ya. Iya, Mbak Sumi. Baru hancur ini anak. sengaja, Pak. Ini ada seorang yang memutuskan kabel tersebut. Kalau Bapak nggak percaya, coba lihat aja, Pak.